gimana? Iya, Anda kembali bergabung bersama kami di Economic Challenges. Ini diskusinya masih terus berlanjut ya pada saat jeda. Jadi seru sekali. Saya ingin langsung beralih ke Pak Didin untuk paling tidak melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Andrinov. Pak Andrinov mengatakan kembalikan dulu ke konsep awalnya gitu ya, jangan bernafsu mengejar investasi saja begitu ya. Harus kemudian diberikan penentuan kawasan-kawasan mana yang perlu dibangun terlebih dahulu dan intinya adalah bagaimana perencanaannya begitu ke depannya. Nah, Prof Didin sendiri kan sebenarnya sejak awal sudah memberikan catatan. Anda sendiri tidak setuju gitu dengan pemindahan ibu kota. Apa sebenarnya yang menjadi poin penolakan Anda pada saat itu dan bagaimana Anda melihat perkembangan pembangunan IKN sampai dengan hari ini? Iya, jadi setahun yang lalu saya dalam pembicaraan Economic Challenges juga tentang IKN ya. Jadi waktu itu dari UI saya dengan Didi Rahbini. Jadi bukan penolakan ibu kota yang saya sampaikan. Saya pernah menulis tentang pentingnya ibu kota itu dipindahkan, gitu, dengan segala argumentasi ekonomi, politik dan lain-lain. Jadi yang jadi masalah adalah waktu itu kita masih hantui oleh pandemi dengan kondisi APBN yang sangat membutuhkan untuk pembiayaan penyelesaian pandemi ya. Jadi dan saya kira recovery ekonomi sampai hari ini pun walaupun catatannya 5% ya pertumbuhan ekonomi, tapi kan boosternya itu kan utang. Seperti yang tertera sekarang mungkin di layar saat ini adalah beberapa alasan yang waktu itu diajukan pada waktu itu ya. Masih berlaku sampai dengan sekarang alasan? Iya, masih. Jadi utang kita itu, nah ini kebetulan Pak Misbahun, utang kita itu sekarang ini pemerintah ya, udah 38% PDB kan, itu jumlahnya kira-kira 7.900 dan tahun depan dengan segala perhitungan yang tidak bisa dielakkan itu 1.250 triliun akan ada utang baru. Mengapa? Karena ini kan kompleks ya. Bukan hanya IKN yang membutuhkan tadi intinya adalah kawasan inti pemerintahan harus APBN. Kereta cepat itu juga sekarang jaminannya APBN, gitu. Dan sekian banyak yang harus ditanggung ya dalam rangka keseimbangan fiskal kita gitu. Jadi masalahnya adalah menurut saya memang harus rasional terkait dengan kapasitas fiskal negara ya, yang jangan sampai kalau itu terlalu dipaksakan, maka ada dua kemungkinan. Pertama adalah nanti kualitas dari pertumbuhan sendiri akan dikorbankan dengan bagaimana APBN ini harus terus mengeluarkan bunga utang dengan cicilan pokok, tapi juga prioritas-prioritas pembangunan bukan hanya yang infrastruktur. Kita dengan masalah pendidikan, dengan masalah kesehatan yang BPJS dan lain sebagainya, dan itu nggak bisa dihindari, belum bantuan sosial. Nah, oleh karena itu saya kira dilema yang berikutnya adalah selain fiscal sustainability, juga bahwa anggaran ini pun nggak boleh mengorbankan prioritas-prioritas lain. Oke, baik, kita berhenti di situ dulu. Kita minta tanggapan dari Pak Misbahun, sejauh mana kapasitas fiskal kita aman saat ini. Dari sekian banyak prioritas pembangunan, IKN sepertinya menjadi salah satu prioritas utama untuk beberapa tahun ke depan. Dalam setiap pembahasan APBN, kita selalu menanyakan semua skala prioritas, bukan cuma IKN. Nah, pemerintah... Tapi harus memilih. Saya jelaskan dulu. Iya. Nah, pemerintah setiap bulan selalu memberikan pelaporan perkembangan APBN kita. Menteri Keuangan selalu menyampaikan kepada publik. Anggaran-anggaran yang ada, tadi sampaikan oleh Profesor Damanhuri, Profesor Sidinten, kita selalu memberikan prioritas terhadap hal-hal yang paling utama, yaitu pembangunan infrastruktur, bukan IKN. Kemudian pendidikan, bantuan sosial, layanan kesehatan, semua dijalankan penuh oleh pemerintah. Dijalankan penuh oleh pemerintah. Dan bahkan setelah Undang-Undang Omnibus Law tentang kesehatan, yang dihapuskan tentang mandatory spendingnya tetap di atas 5%. Artinya apa? Semua pendidikan di atas 20% aman, semuanya aman. Nah,
Kalau dikatakan mengenai sustainability fiskal, Menteri Keuangan sudah mengatakan aman. Oke. Siapa yang kita percaya kalau bukan Menteri Keuangan? Nah, berikutnya, kalau mengatakan prioritas, semuanya sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, sekarang tinggal masyarakat. Kalau kemudian dikaitkan dengan utang, ini kan bukan persoalan IKN-nya. Bukan persoalan IKN-nya, tapi persoalan bagaimana manajemen supporting menutup defisitnya. Oke. Ini bukan persoalannya di situ. Tapi kalau kemudian, where is the money coming from, itu persoalan yang lain. Oke, tapi ini Where kan is the bukan money coming from? Ya, ini bukan sembarangan masyarakat, tapi ini guru Ya, besar saya sampaikan ekonomi oleh di Profesor IPB. Didi, ya benar. Oke. Skala prioritas pemerintah, ini kan bukan soal benar salah. Profesor kan juga menyampaikan ini bukan salah. Pemerintah mengatakan bahwa prioritasnya saat ini bukan IKN, itu bukan prioritas loh. Pemerintah bukan itu, tapi pemerintah mempunyai program bagaimana ini diselesaikan dengan cepat. Oke. 65 triliun itu bukan sesuatu hal yang tinggi. Pertanyaannya, apakah anggaran yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan di IKN itu mengorbankan Nah, sekarang makanya saya sampaikan biaya-biaya yang lain, saya biaya sampaikan, atau prioritas pembangunan yang lain? Pendidikan 20% jalan, kesehatan 5% lebih jalan, Oke. pembangunan yang lain bansos jalan. Oke. Ya, apa yang sekarang yang mau dipertanyakan? Utang bertambah? Itu persoalan yang berlain Oke. yang harus kita bahas. Oke. Where is the money coming from? Where Itu is the money diskusinya coming? wilayah yang berbeda. Oke, jadi kita harus Sustainability fiskalnya itu persoalan yang berbeda. Oke. Karena banyak pertanyaan yang memang harus dijawab di sana. Ya, dan harus dijelaskan. Ya, dan supaya harus tidak dijelaskan. simpang siur, begitu ya. Karena Baik. bagaimanapun juga apa yang disampaikan oleh Prof. Didin itu tidak ada yang salah. Oke, betul. Dan yang dijelaskan oleh pemerintah juga bukan sesuatu penjelasan yang tidak menimbulkan pertanyaan. Oke, baik. Ya, Kita makanya berhenti di situ isunya- dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ada beberapa informasi dalam headline news berikutnya. Kita akan lanjutkan perbincangannya sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.